Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan memaparkan hasil PowerPoint kami, yaitu tentang sistem saraf. Apa itu sistem saraf? Sistem saraf adalah jaringan yang mengordinasikan aktivitas tubuh seperti berjalan, berbicara, menelan, berpikir, merespon keadaan darurat, dan mengingat. Nah, bagian sistem saraf ada saraf kranial, otak, sumsum tulang belakang, ganglia di luar sistem saraf pusat, dan saraf tulang belakang. Sistem saraf terdiri atas dua bagian, yaitu sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Sistem saraf pusat merupakan suatu sistem yang berfungsi untuk menerima dan menerjemahkan informasi atau rangsangan dari sel-sel saraf tepi yang bersebar di seluruh bagian tubuh. Yang pertama, otak, yaitu organ tubuh yang berfungsi sebagai pusat kontrol tubuh. Organ vital ini bekerja dengan mengandalkan pikiran, sensasi gerakan, kesadaran, serta daya ingat atau memori manusia. Yang kedua, sumsum tulang belakang, yaitu bagian tubuh yang terdiri dari sekumpulan serabut saraf dan berfungsi untuk menghubungkan otak dengan bagian tubuh lain melalui batang otak. Dan yang ketiga, neuron, yaitu bagian unit kerja dari sistem saraf pusat manusia yang saling berkomunikasi dalam mengantarkan impuls saraf dan menghasilkan respon. Selanjutnya, sistem saraf tepi. Sistem saraf tepi atau saraf perifer adalah bagian dari sistem saraf manusia yang terdiri dari saraf-saraf yang bercabang keluar dari sistem saraf pusat. Yang pertama, sistem saraf somatik. Sistem saraf yang bertugas menyampaikan informasi dari saraf motorik dan sensorik pada mata, telinga, kulit, dan otot menuju sistem saraf pusat dan membawa instruksi dari otot untuk menghasilkan suatu respon. Dan yang kedua, sistem saraf otonom. Sistem saraf yang mengendalikan kerja kelenjar atau organ dalam tubuh secara tidak sadar. Sistem saraf otonom terdiri dari dua cabang, yaitu sistem simpatik dan sistem parasimpatik. Selanjutnya, sistem saraf tepi berdasarkan asal percabangannya. Yang pertama ada saraf kranial, yaitu 12 pasang saraf yang berasal dari otak untuk mengumpulkan informasi antara otak dan bagian tubuh lainnya. Tugas dari saraf kranial adalah untuk mengontrol fungsi motorik dan sensorik tubuh. Yang kedua, saraf spinal, yaitu 31 pasang saraf yang berasal dari medula spinalis atau sumsum tulang belakang dan berfungsi sebagai pengantar impuls dari dan ke otak serta sebagai pengatur gerak refleks. Selanjutnya yang terakhir ada sistem saraf simpatik dan sistem parasimpatik. Sistem simpatik. Sistem ini mengatur respon perlawanan dari dalam tubuh ketika ada ancaman pada diri terjadi. Sistem ini juga mempersiapkan tubuh untuk mengeluarkan energi dan menghadapi potensi ancaman di lingkungan. Sistem parasimpatik. Sistem ini berguna menjaga fungsi tubuh normal setelah ada sesuatu yang mengancam diri. Setelah ancaman berlalu, sistem ini akan memperlambat detak jantung, memperlambat pernapasan, mengurangi aliran darah ke otot, dan menyempitkan pupil mata. Ini memungkinkan kita untuk mengembalikan tubuh ke kondisi rileks yang normal. Baik, itulah hasil pemaparan PowerPoint kami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.